kepada Pak Turhan. Bapak, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak MC, Ya. Mbak Nadia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber, alhamdulillah telah hadir Ibu Evi. Selamat bergabung Bu Evi. Jauh-jauh dari Bandung Bu, lewat online gitu. Yang saya hormati pula Pak Adib sebagai narasumber, kemudian Pak Dr. Agus Mahfud. Iya. Pak Adib, ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Putri, Bapak Ibu para dosen jurusan ilmu sosial yang saya hormati, para mahasiswa dan peserta webinar, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Perubahan Sosial. Alhamdulillah komandannya hadir langsung, Pak Dr. Agus Mahfud. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen yang membackup kegiatan ini kegiatan yang luar biasa sebagai salah satu ciri sebuah pusat kajian itu produktif. Kalau pusat kajian itu sering mengadakan kegiatan kritis, kegiatan akademik, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami mengapresiasi pusat kajian perubahan sosial yang digawangi oleh Pak Agus ini sering mengadakan diskusi-diskusi, kemudian kajian interaktif dan sejenisnya. Dan sekaligus kami mendorong para dosen dan juga para mahasiswa untuk mengikuti jejak pusat kajian ini. Apalagi topik yang sedang dibincangkan ini luar biasa, menarik ya. PPKM Jawa Bali perlukah dilanjut? Ternyata sebelum kita diskusikan sudah ada kebijakan dilanjut Pak Agus ini. Ya. Namun demikian kajian kritis tetap harus kita lakukan. Ya. Jadi dilanjut itu apa yang melatar belakangi dan dari sisi apa pertimbangannya, maka diskusi pada pagi hari ini sangat menarik dari berbagai perspektif. Bu Evi, Pak Adib, Pak Agus nanti akan memberikan kajian-kajian menarik yang disuguhkan kepada para peserta webinar. Ini luar biasa untuk mengasah intelektual kita ya dalam melihat problem sosial ya. Karena PPKM itu dampaknya luar biasa, tidak hanya dari satu aspek, bahkan seluruh aspek. Dan ini juga harus dikaji atau dikuliti, implementasi di lapangan, PPKM yang sudah berlangsung ini seperti apa, kelemahan-kelemahannya. Ya. Dan kita sebagai insan akademik, ya, tentu punya peluang untuk mengkaji itu secara kritis. Kebijakan pemerintah, ini apakah satu kebijakan yang memang berpihak pada rakyat untuk keselamatan ataukah ini dalam hal lain. Maka kajian-kajian kritis ini harus dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang kategori kritikal dan esensial itu juga yang kategori seperti apa? Karena di lapangan ini juga menimbulkan satu pro dan kontra gitu ya, khususnya di lapisan grassroots ya. Ini luar biasa. Curhatan ya ini juga perlu untuk kita dengar seperti apa. Nah, maka kita sebagai insan akademik, insan intelektual harus juga bisa memberikan satu mediasi. Ya. Tentu kita tidak berpihak pada kelompok tertentu, semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Ketika kebijakan pemerintah itu baik ya dan untuk menjaga keselamatan rakyatnya, ya tentu ini harus kita dukung. Tetapi ketika kebijakan itu ada hal yang memang kurang atau ada sisi-sisi kelemahan, maka kita juga punya kewajiban untuk memberikan masukan saran. Nah, melalui webinar yang digagas oleh Pusat Kajian Perubahan Sosial
inilah kita punya kesempatan untuk mendiskusikan secara kritis. Atas nama pimpinan, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar PPKM Jawa dan Bali perlukah dilanjut? Kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Turhan. Baik, terima kasih banyak Mbak Yudo. Baik, Ya. saya serahkan ke Bu Putri kelanjutan acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Yudo yang telah membawakan acara pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Wakil Dekan saya yang terhormat Bapak Turhan Yadi yang masih bergabung bersama kita pagi ini. Pak Yani, selamat pagi, sehat selalu Pak Yani. Para narasumber ada Dr. Agus, saya memanggilnya setiap hari kalau ketemu Mas Agus ya. Mas Agus, sehat. Kemudian ada Ibu Evi, apakah sudah bergabung dengan kita, Dr. Evi? Sudah Ibu, dari jam 8.30. Dr. Evi, terima kasih banyak pagi ini berkenan meluangkan waktu dan bergabung kita untuk diskusi mengenai PPKM Darurat Jawa Bali, apakah perlu untuk dilanjutkan seperti itu ya, perlukah berlanjut. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Saudari Yudo gitu ya, bahwa nanti akan ada 3 narasumber bersama kita yang akan tentu menyampaikan dengan beragam perspektif yang pasti akan memperkaya khasanah kita. Yang pertama oleh Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI. Beliau saat ini sebagai Ketua Pusat Kajian Perubahan Sosial dan Media Baru PSMB Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Nah, Dr. Agus tentu akan menyampaikan perspektif dari segi sosiologi dan juga kebijakan. Lantas bergabung juga bersama kita nanti entah Dr. Evi atau Dr. Adib dulu. Ya, ada Dr. Evi Aryatna Sinta Dewi MSI. Beliau saat ini dosen dari Universitas Pajajaran Bandung, begitu ya Dokter. Nah, nanti Dr. Evi saya tadi sempat mengintip materinya sedikit, akan memperkaya khasanah dari perspektif komunikasi dan juga komunikasi publik dari PPKM ini, begitu Dokter. Kemudian ada Dr. Adib Humaydi SPOT, beliau saat ini di Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, begitu. Untuk rules atau aturan diskusi, nanti masing-masing pemateri akan mendapatkan waktu lebih kurang 30 hingga 40 menit untuk menyampaikan beberapa pandangannya dan materi pertama, kedua, tiga, setelahnya baru kita lanjut untuk diskusi. Kami akan sangat menghargai apabila peserta bisa menuliskan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan itu supaya bisa kami kumpulkan lebih dahulu, kemudian supaya tidak ada pertanyaan yang terlewat. Jika masih ada waktu, nanti kami akan membuka pertanyaan secara langsung di akhir sesi. Demikian. Mohon bisa menjadi maklum. Nah, sebelum saya ke Dr. Agus, Mas Agus sudah siap ya Mas Agus? Saya akan membacakan CV dari Mas Agus sebentar. Oke. Oke. Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, ini beliau saat ini aktivitasnya selain menjadi Ketua PSMB, saat ini juga sebagai Editor-in-Chief The Journal of Society and Media. Ini adalah jurnal yang saat ini sudah berpredikat Sinta 2, jadi Ibu dan Bapak, terutama insan akademis, apabila memiliki tulisan dan ingin mendapatkan publikasi, bisa langsung mengunjungi Journal of Society and Media. Lantas,
Mas Agus ini asalnya asli Ponorogo, Jawa Timur. Beliau ini seorang YouTuber, subscribernya lumayan banyak. Bisa yang tertarik dengan ide-ide Mas Agus yang disampaikan secara audiovisual bisa langsung cari di YouTube Agus M. Fauzi Official. Nah, Mas Agus saat ini mengampu beberapa mata kuliah di Sosiologi UNESA, yaitu Sosiologi Politik, Kajian Kebijakan Pendidikan, dan Sosiologi Agama. Pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, beliau pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Ponorogo di tahun 2003 hingga 2009, dan di komisioner KPU Provinsi Jawa Timur 2010 hingga 2014. Lantas, beliau baru menyelesaikan disertasinya juga. Ini judul disertasinya. Judul disertasinya adalah faktor-faktor kemenangan dan kekalahan petahana. Nah, dalam disertasi ini Mas Agus melakukan studi pilkada di 4 provinsi di Indonesia. Ada banyak pengalaman menulis dari Mas Agus, baik itu tulisan-tulisan yang sifatnya akademik maupun tulisan populer. Saya kalau membacakan satu persatu bisa sampai besok ini Mas Agus ya. Intinya Mas Agus ini beliau memiliki concern dalam bidang kebijakan, politik, kemudian sosial tentu saja, dan juga sosial kemasyarakatan ya, dan juga tentang ini banyak aktivitasnya kepemudaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin Mas Agus bisa melengkapi perkenalannya sebelum menyampaikan materi. Monggo saya persilakan ke Mas Agus. Terima kasih Bu Putri. Tetapi sebelumnya ini ada permintaan Bu Evi dari Bandung seandainya menjadi yang pertama bagaimana? Beliau minta begitu. Apakah saya boleh? ikut, Dokter Evi, saya ikut. Oke. Itu Bu Evi sudah masuk mulai jam 8, saya pertama aja begitu. Baik. Kalau demikian saya bacakan CV Dokter Evi sebentar. Oke. Ibu dan Bapak. Baik. Oke, Dr. Evi ini beliau memiliki nama lengkap Dr. Evi Ariadna Sinta Dewi DRA MPD. Saat ini beliau mengajar di Komunikasi Unpad. Nah, ini saya membaca tempat dan tanggal lahir beliau. Ternyata saya dan Bu Evi memiliki kesamaan rasi bintang, Aries. Bu Evi lahir di bulan April. Mata kuliah yang diampu oleh Bu Evi ada komunikasi politik, sosiologi komunikasi, komunikasi dan perubahan sosial, komunikasi strategis, juga humas dan pemerintahan, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Beliau juga mengampu opini publik serta hubungan industrial. Menarik sekali ya mata kuliahnya. Menyelesaikan S1 di Universitas Pajajaran, hubungan internasional, lantas melanjutkan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia di manajemen pendidikan, dan Bu Evi menyelesaikan S3 di Universitas Pajajaran pada ilmu komunikasi. Lantas aktivitas pengalaman penelitian yang terbaru Bu Evi di 2021 ini, beliau memiliki penelitian akselerasi SDGs melalui optimalisasi komunikasi pemerintahan dan peran civil society dalam menuntaskan masalah human trafficking di Indonesia. Berarti kalau dilihat dari penelitiannya sepertinya memang Bu Evi memiliki concern pada komunikasi publik dan pemerintahan seperti itu. Lantas Bu Evi juga memiliki pengalaman pengabdian masyarakat dan publikasinya juga ada 26 publikasi. Saya kalau baca bisa mengalahkan 40 menit narasumber. Nggak usah Bu. Nggak penting, biarin. Ini sangat penting sebenarnya saya baca satu persatu Bu Evi, tapi monggo nanti Bu Evi bisa menambahkan perkenalan dari saya Bu Evi supaya lebih greget gitu, lebih menambah semangat teman-teman di sini. Monggo jika sudah siap bisa langsung menyampaikan materi. Ya, monggo baik. Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Putri dan Pak Agus, terima kasih banyak nih. Saya dikasih ini, sini saya lagi nanti jam 11 ada sidang disertasi. Jadi saya akan double zoom ya nanti ya. Mohon izin.
tenang aja. Ini kita delivery materi dulu, kemudian saat diskusi nanti biasalah kita kiri kanan. Nah, saya mohon izin untuk bisa share screen sendiri, boleh nggak? Bisa Ibu, semestinya. Ya, operator boleh dibantu Bu Evi untuk share screen sendiri, diperkenankan untuk soalnya yang dikasih ke Pak Agus itu kayaknya kebanyakan deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Ibu Putri, moderator, saya Evi Ariadne Sinta Dewi, pengampu di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dan terima kasih kembali saya bisa berbagi dengan UNESA, Universitas Negeri Surabaya nih, Mas Agus luar biasa. Konsisten sekali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan saya selalu diberi kesempatan untuk saling berbagi di sini. Nanti gantian ya, Mas Agus yang bicara di kelas saya ya. Oh siap. Nanti insya Allah semester depan. Baik, nah terkait dengan PPKM, sebetulnya baik, ini bagi saya sebagai akademisi pasti kita punya jawaban, dan saya secara personal memilih atau mendukung pemerintah untuk melanjutkan PPKM. Nah, tetapi dalam forum ini tentu saja kita akan mendiskusikan kalau perlu seberapa perlu, kalau tidak perlu mengapa tidak perlu, itu kan. Nah, tetapi karena ini kita berada di ruang mimbar ilmiah, maka tentu saja akan dikaji dengan menggunakan berbagai perspektif. Dan saya akan mencoba mengupas ini dengan menggunakan perspektif komunikasi. Kenapa? Karena selain itu memang bidang ilmu yang saya tekuni sampai hari ini, juga menurut saya terkait pandemi ini memang pemerintah selain dihadapkan kepada kompleksitas persoalan-persoalan sosial, juga salah satunya adalah persoalan komunikasi, gitu ya. Jadi saya menyampaikan beberapa fakta dan juga konsep. Nah, kira-kira harus seperti apa nih PPKM darurat Jawa Bali ini, baik ya. Nah ini kalau kita lihat dari timeline, saya membuat timeline ini dari pertama 31 Desember 2019, tapi saya hanya membuat sampai 21 Januari 2020. Karena ini saya buat ketika itu dengan asumsi mudah-mudahan selesai dalam 1 tahun gitu. Nah ternyata kita sudah 1,5 tahun tidak selesai gitu ya. Nah ini yang menarik untuk kita kaji bersama. Ketika negara lain sudah bisa mendeklarasikan free dari pandemi, kita malah berada kembali second wave-nya malah meningkat gitu ya. Nah tetapi ada satu fakta di sini dinyatakan bahwa virus ini ini disampaikan nih. Before the outbreak originated in Wuhan, China on December 2019, there was no information about this virus. Jadi ini fakta utama yang perlu kita pahami bersama sebagai sesama akademisi, bahwa sebelum merebak di Wuhan ini tidak ada satupun informasi tentang virus COVID ini. Artinya tidak ada yang bisa dipelajari apa ini virus COVID, bagaimana dan lain, itu nggak ada yang bisa dipelajari. Artinya semua negara, semua ilmuwan terkaget-kaget dan mungkin juga mengalami kebingungan untuk bagaimana harus melakukan action gitu ya. Sampai Dirjen WHO itu sampai menyatakan we cannot say this loudly enough or clearly enough or often enough. All countries can still change the course of this pandemic. Artinya kita nggak bisa ngomong apakah ini sudah cukup baik atau sudah sampai selesai atau mau selesai, nggak bisa. Semua negara akan mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda, termasuk negara kita. Bahwa negara kita mengambil kebijakan tentang pandemi ini berubah-ubah, ya memang harus berubah. Nggak bisa flat begitu saja, karena si virusnya juga kondisi pandemi yang ditimbulkan oleh virus ini juga berubah. Apalagi si virusnya juga bermutasi terus dari varian alfa, beta, sampai delta, sampai sekarang ada kappa, ada lambda, udah luar biasa ya. Nah ini fakta ini dulu yang harus kita yakini bersama seperti itu. Kemudian
Tetapi sebetulnya tentang pandemi ini kita bisa belajar from the past pandemic. Karena apa? Karena kita bukan hanya sekali ini saja mengalami pandemi virus. Kita pernah mengalami Spanish flu, pernah mengalami smallpox ini dari tahun 1918 nih. Kemudian kita pernah mengalami Ebola. Ini maksudnya Dan apa? Ada noise ya. Oke. Nah, kemudian terakhir ini COVID. Walaupun there is no information about this virus, tetapi tentang pandemi virusnya kita pernah punya pengalaman. Nah, sebetulnya pengalaman tentang pandemi akibat virus ini yang seharusnya dielaborasi oleh pemerintah, kemudian dikomunikasikan atau disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, tenang saja, pandemi ini pernah kita alami sebelumnya, yaitu flu dan lain-lain, dan mereka mengatasi ini dengan cara begini, gitu ya. Nah, seperti itu. Kita tidak. Di negara kita tidak menerima informasi itu, kecuali di forum-forum seperti ini. Kita juga akan saya juga mendapatkan informasi tentang the past pandemics ini karena kita rajin mengikuti webinar dengan teman-teman di komunikasi kesehatan gitu. Nah, tetapi bayangkan orang awam, apakah mereka paham bahwa sesungguhnya virus ini makhluk yang selalu berada di tengah-tengah kita, hanya beda-beda jenis gitu. Dan COVID ini walaupun baru, tetapi sama-sama virus gitu ya, dan itu yang tidak dikomunikasikan oleh pemerintah. Kurang informasinya kurang. Akibatnya apa? Akibatnya muncullah isu-isu tentang COVID. Makanya muncul COVID deaths. COVID deaths itu sikap orang-orang yang menganggap misalnya COVID itu tidak ada, karena itu tidak usah pakai masker, tidak usah menjaga jarak, atau lagi meyakini ini sebagai sebuah teori konspirasi dan lain-lain. Pokoknya itu COVID deaths seperti itu luar biasa di negara kita. Tapi jangan aneh, tidak hanya di negara kita, di negara lain juga sama. Saya baru saja semalam mengikuti sama webinar seperti ini tentang toleransi global. Kita harus menciptakan toleransi global dalam menghadapi pandemi. Nah, ternyata beberapa teman itu sharing di Jepang, Australia, Taiwan, Amerika, itu ada banyak COVID deaths ini banyak. Jadi tidak hanya di negara kita. Nah, tetapi kan COVID deaths ini juga, tetapi bagaimana negara-negara lain menangani atau menghandle COVID deaths ini? Nah, ternyata beda-beda. Contoh misalnya, di Taiwan itu begitu ada yang melanggar protokol kesehatan, itu mereka tidak pandang bulu, langsung ditindak. Menurut cerita teman-teman yang dari Taiwan itu kemarin, ada seorang anak konglomerat baru pulang bepergian dari luar negeri, The recording has stopped. masuk kembali ke Vietnam, ke Taiwan, dan itu Taiwan itu memiliki satu teknologi yang bisa memantau orang one by one. Jadi diketahuan bahwa dia pulang dari mana. Nah, oleh karena itu dia masuk ke negaranya, di handphonenya itu sudah ada message bahwa Anda harus segera langsung masuk ke rumah karena Anda baru datang dari luar negeri. Gitu. Nah, dan dia patuh. Dia masuk ke rumah, kemudian isolasi mandiri. Itu peraturannya sama lah seperti di kita, 2 minggu isolasi mandiri. Tetapi pada hari ke-8 dia nakal. Dia keluar dari rumahnya sekitar 20 meter dari rumah, dia membeli minuman ya mungkin sejenis Thai tea seperti itu, saya membeli minuman. Nah, teknologi itu bisa memantau pergerakan orang ini even itu hanya 20 meter dari rumahnya dan tidak kemana-mana, hanya membeli minuman. Apa yang terjadi? Pemerintah mendenda orang tersebut 500 juta rupiah. Kalau dikonversikan ke rupiah, 500 juta. Di kita, ketika kemarin PPKM diberlakukan, ada pedagang yang banyak, pedagang yang bandel dengan alasan tentu saja mereka juga, ini kan persoalannya tarik-menarik antara ekonomi dan epidemiologi seperti apa ya. Tetapi yang ingin saya kontraskan di sini, ketika seorang tukang bubur membandel jualan, kemudian juga memang ada konsumen yang maksa untuk makan di tempat, baru menjual 3 mangkok bubur, tapi oleh Satpol PP kena dan kemudian didenda 5 juta. Prokesnya kan memang harus seperti itu. Ini saya ingin mengkontraskan ini. Nah, tapi apa yang terjadi? Media kita
alih-alih mengafirmasi tindakan pemerintah untuk menindak para pelanggar prokes, yang dimunculkan di media kan bukan itu. Baru juga jualan 3 mangkok bubur sudah kena denda 5 juta. Pemerintah tidak adil. Bagaimana ini nasib rakyat kecil dan lain-lain. Semua yang dimunculkan di media adalah seolah-olah ini adalah tindakan ketidakadilan. Dan itu tahu sendiri di negara kita. Ketika polarisasi politik seperti yang terjadi saat ini, maka ya sudah, ini tidak pernah selesai digoreng oleh para pelaku yang sedang berkompetisi untuk di 2024. Nah, maka ya, itu sekedar ilustrasi saja bagaimana COVID itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Bedanya di luar negeri, misalnya di mana di Jepang dan di Australia, begitu ada hoax tentang pandemi, tentang COVID, itu mereka langsung diambil oleh polisi. Nah, di kita polisi berapa orang sih yang ditindak baru kemarin, Dr. Lois. Dr. Lois juga itu setelah 8 bulan dia ngoceh di Twitter kan, dengan statement-statement yang sangat kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi COVID. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian selain COVID, itu juga terjadi stigmatisasi terhadap pasien COVID. Bagaimana misalnya jenazah COVID sampai tidak diterima oleh satu RW untuk bahkan keluarganya juga dikucilkan. Nah, itu stigmatisasi seperti ini juga menjadi persoalan-persoalan kita. Kemudian ini kita mendengar ada herd immunity versus herd stupidity. Alih-alih kita kan vaksinasi itu untuk menciptakan herd immunity, kekebalan kelompok. Tetapi karena COVID inilah, maka akhirnya yang terjadi bukannya herd immunity, tetapi herd stupidity gitu ya, kebodohan berjamaah. Isu lain adalah vaksin. Mana ya vaksin yang paling baik? AstraZeneca, Pfizer, Sinovac dan lain-lain. Kemudian belum lagi isunya adalah perlu divaksin atau tidak. Orang sudah divaksin tapi tetap kena, orang sudah divaksin malah meninggal, gitu, dan lain-lain. Padahal kita juga punya dua program, ada vaksin program, ada vaksin gotong royong. Vaksin program ini yang gratis dalam arti itu oleh pemerintah. Nah, vaksin gotong royong yang ini juga menimbulkan kontroversi tentang berbayar dan tidak, dan lain-lain lah. Kemudian politisasi pandemi suksesi 2024 tadi yang saya bilang, alih-alih mengoptimalkan pengkomunikasian tentang all about COVID, yang ada para politician kita itu lebih cenderung menggunakan isu COVID ini untuk suksesi di 2024. Dan ini menyedihkan sekali. Alih-alih kita bergandengan tangan menyelesaikan semuanya secara bersama, yang ada malah isu COVID ini dijadikan ajang suksesi ya. Nah, kemudian ini saya mengidentifikasi ada individualisme beragama. Individualisme beragama itu misalnya begini. Pemerintah melarang dulu untuk beribadah berjamaah di masjid dengan berbagai pertimbangan dan lain-lain, dan itu sudah diafirmasi oleh para ulama, bahkan lembaga, misalnya ada MUI, ada apa. Nah, tetapi tetap saja ada sekelompok orang yang menganggap bahwa itu melanggar keyakinan mereka, dan itu menimbulkan banyak gejolak juga di masyarakat. Nah, saya menyatakan ini adalah individualisme beragama. Karena apa? Karena bagi saya beragama itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ketika kita berkomunikasi dan beribadah kepada Tuhan, itu adalah kemudian kita menempatkan diri tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sebuah society. Artinya sikap saya terhadap society juga itu adalah menggambarkan sikap kita terhadap Sang Halik gitu. Nah, ketika kita sangat individualis, peduli amat, pokoknya di masjid nggak boleh pakai masker gitu ya. Tetapi kemudian itu membahayakan masyarakat, kan itu sebetulnya bukan beragama yang baik kalau menurut saya ya. Nah, persoalan lain, isu lain adalah media komunikasi dan informasi. Ketika spokesperson di negara kita tentang COVID itu cenderung dipilih bukan dari aspek kompetensi, tetapi dari berdasarkan pertimbangan politik, maka muncullah alternatif-alternatif sumber informasi yang dicari oleh masyarakat. Misalnya siapa? Selebgram, YouTuber gitu ya.
orang yang tidak memiliki punya otoritas sebagai spokesperson, tetapi kemudian diikuti ya, contohnya tadi lah Dr. Lois itu ya, itu sampai followernya banyak, sampai kemudian diwawancara oleh sebuah radio dengan alasan itu kebebasan berpendapat. How come lah? Kebebasan berpendapat model apa yang akan dibangun oleh negara kita kalau orang-orang seperti itu dibiarkan berkedok berdalih di balik hak untuk kebebasan berpendapat gitu ya. Nah, ini juga pemerintah kurang bisa mengelola media komunikasi dan informasi. Persoalan lain adalah relasi pusat dan daerah. Bagaimana koordinasi lintas institusi, law enforcement dan lain-lain. Kemudian ini tentang lockdown, PSBB, PPKM, ini juga dari awalnya kan lockdown, kemudian PSBB, kemudian sekarang PPKM, tetapi mungkin perlu dievaluasi secara teknis dan medis apakah ini dan sosiologis gitu ya, apakah ini efektif atau tidak. Tapi secara personal saya menyatakan sesungguhnya PPKM darurat ini efektif. Kenapa? Begitu diberlakukan, kasus kematian COVID menurun secara signifikan. Nah, nanti saya coba share kalau ada waktunya ya, bagaimana pengalaman di luar negeri menerapkan PPKM seperti ini gitu ya. Nah, terakhir di sini maksud saya isunya ya, isu yang terakhir saya cermati di sini ada seolah-olah kita sedang waiting for Godot in the time of Corona, menunggu sesuatu yang tidak pasti entah kapan selesainya gitu ya. Nah, ini waiting for Godot in the time of Corona ini kemudian akan melahirkan kecemasan dan fearness dan ketakutan, bahkan mungkin parno gitu ya, paranoia juga bisa di masyarakat. Nah, ini yang membuat menurut saya isu-isu inilah yang membuat pemerintah juga mengalami kesulitan karena ini sangat kompleks. Yang diatur tidak hanya sekedar distribusi logistik, tidak hanya sekedar bagaimana mempercepat proses vaksinasi, tracing, penyediaan rumah sakit dan lain-lain, tetapi persoalan-persoalan ini yang isu-isu ini tuh cukup kontraproduktif terhadap kinerja pemerintah. Oke. Nah ini lalu tentang PPKM ya, saya mencoba ke sini langsung. Di Amerika ada hasil riset dinyatakan di sini. Lockdown ini as effective as across the board lockdown, while also being less damaging to the economy. Ini memang hal yang tidak bisa kita hindari, hal dilematis yang tidak bisa dihindari. Begitu lockdown, maka itu menjadi efektif untuk mengurangi atau menekan penyebaran COVID. Tetapi di sisi lain, aspek ekonomi kita hancur. Itu memang yang harus menjadi kemampuan pemerintah mengambil kebijakan publik. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, di beberapa negara itu yang dilakukan oleh mereka adalah 3 hal ini: build trust, use data, and collaborate well. Bagaimana masyarakat? Nah, ini nih tentang lockdown. Adik saya tinggal di Berlin, tante saya tinggal di Belanda, sahabat saya tinggal di Sydney di Australia. Saya coba memetakan bagaimana di negara-negara tersebut sikap terhadap lockdown. Ternyata semuanya patuh. Apalagi di Taiwan, ya tentu saja sistem politik juga berpengaruh ya. Tidak ada satupun yang berani menolak tentang PPKM, tentang lockdown. Walaupun omelan-omelan, ocehan-ocehan di media sosial itu muncul, no problem. Sepanjang mereka mengoceh apapun nggak masalah, menolak, mencaci maki, marah-marah. Tapi sepanjang mereka tetap patuh tinggal di rumah, itu kan yang paling penting. Nah, yang kalau di kita itu udah ngoceh-ngoceh, tetap keluar juga gitu. Saya saya mau menyampaikan ini ya. Ada seorang marbot di masjid di dekat rumah saya. Dia termasuk yang anti masker, anti social distancing dan lain-lain gitu ya. Kemudian dia ngomel-ngomel, ini gimana katanya di negara lain udah bisa nonton pertandingan bola tanpa masker, di negara kita malah kasusnya makin tinggi. Bayangkan itu orang yang sangat anti pakai masker, sangat menolak prokes, tetapi mau bisa-bisanya mengkritik negara kita dan membandingkan negara lain yang sudah free masker. Padahal negara tersebut bisa sampai kepada fase free masker itu kan sebelumnya sangat ketat menerapkan prokes gitu. Nah, ini orang yang tidak taat dengan prokes mengkritisi negaranya sendiri yang dia tolak untuk melakukan prokes, kemudian membandingkan negara-negara lain yang taat prokes. Logika-logika seperti itu yang ada di masyarakat kita. Nah, kenapa seperti itu?
ternyata beberapa hasil riset menyatakan ya kan persoalannya ini. Tidak ada trust dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Nah, apa saja faktor yang membuat tidak trust itu ya banyaklah, nanti kita pelajari ya. Yang kedua, kita juga kalau negara lain itu use data, menggunakan data. Ya, kalau di kita kan datanya masih sulit sekali memperoleh data yang akurat antara Kementerian Sosial, ini tentang bansos misalnya ya. Untuk menyalurkan bansos, data di Kemendagri tentang jumlah penduduk dengan data di Kementerian Sosial dengan data yang ada di Biro Pusat Statistik itu kan tidak ada yang sama tentang jumlah penduduk miskin atau siapa itu yang layak mendapatkan bansos. Akibatnya data ini juga menghasilkan karena tidak akurat menghasilkan persoalan-persoalan. Nah, upaya yang ketiga yang dilakukan oleh negara-negara lain adalah collaborate well, kolaborasi antara private sector and public sector. Jadi bahu-membahu pemerintah, civil society, masyarakat dan private sector, pihak swasta. Nah ini yang kalau menurut saya nampaknya walaupun sudah ada, misalnya komunitas-komunitas pihak swasta yang ya baik, yang secara mandiri melakukan inisiatif, tetapi belum terkoordinir secara rapi oleh pemerintah, terutama kolaborasi dalam soal riset. Nah, oke ya. Ini sebetulnya ada beberapa definisi. Nanti maksud saya komunikasi yang efektif itu yang seperti apa? Komunikasi yang efektif itu adalah yang terjadinya share meaning. Tentang PPKM ini, sepanjang pemerintah tidak sanggup membangun share meaning, artinya pemerintah hanya mendelivery bahwa kita akan PPKM. Tadi Mbak MC menyatakan, wah diperpanjang nih 6 minggu. Artinya tidak ada share meaning, tidak ada kesepahaman atas pesan yang disampaikan oleh pemerintah terhadap kita. Kita tidak cenderung menolak dan bertanya-tanya kenapa harus diperpanjang gitu. Kenapa pemerintah tidak mampu? Nah, artinya itu belum terjadi share meaning. Kalau belum terjadi share meaning, maka komunikasi sebetulnya tidak efektif. Nah, apa yang bisa membuat komunikasi menjadi efektif? Ini banyak faktor ya. Kredibilitas komunikator terutama dan attractiveness-nya banyak lah. Nah, ini sebetulnya saya ingin berapa menit lagi ya, Mbak? Moderator? Baik, masih ada 5 menit lagi. Masih 5 menit, oke. Saya izinkan saya menyampaikan juga ini sedikit fakta juga untuk kita bisa berdiskusi. Selain perkembangan teknologi media, ini maksud saya ini kita menghadapi perkembangan teknologi media. Tuh, dari zaman first written word, kemudian ini publication melalui email dan Twitter dan lain-lain ya. Pada akhirnya kita sampai di fase ini. Tetapi selain kita menghadapi menghadapi perkembangan teknologi media, kita juga dihadapkan kepada fenomena kultural, komunikasi kultural. Apa misalnya? Ini di Indonesia ini persoalan Muslim versus minorities. Minoritasnya Buddha, Hindu, Kristen, Confucianism, Judaism. Ini menjadikan yang selalu digoreng oleh para kalau saya bilangnya bukan free rider ya, para oportunis untuk memperkeruh suasana. Persoalan Muslim versus minorities, persoalan Javanese and Outer Island, seolah-olah ini central dan peripheral government, seolah-olah pemerintah pusat itu cenderung hanya mengkonsentrasikan di Jawa. Kemudian persoalan ini military and civilians, ya, ini kan persoalan kita ini dianggapnya ada seolah-olah ada persaingan dan ada perseteruan antara kekuatan militer dengan ada public local population, ada NGO, ada laborers dan lain-lain. Kemudian persoalan ini indigenous and foreign entrepreneur, Chinese, European, Middle Eastern dibandingkan dengan yang lokal, maka muncullah asing dan lain-lain itu, isu-isu seperti itu. Karena memang ini persoalan komunikasi kultural di negara kita. Kemudian persoalan sekular dan religious group, man-made ideology, Pancasila, secular parties, kemudian di sini ada reformist, radical group, Islamic parties. Yang modern and traditional Muslim, di Muslim saja ada bukan dua kubu ya, ada dua ada dua warna lah katakan, yang tradisional dan yang modern. Ini yang modern, ini yang tradisional. Nah,
Belum lagi kita bicara male and female genders. Belum lagi kita bicara tentang sekarang ini ada convergence culture, di mana segala sesuatu dikerjakan bersama, nonton TV, dengar radio, main WhatsApp, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor-faktor yang sebaiknya perlu dicermati oleh pemerintah ketika ingin melakukan komunikasi yang efektif terhadap masyarakat. Oke. Saya pikir itu dulu ya, karena kalau diperpanjang ini saya bicara tentang perubahan sosial dan lain-lain, kebanyakan nih ya. Intinya ya itu saja dulu lah, biar nanti bisa memancing untuk berdiskusi. Nah, resume dari apa yang saya sampaikan, apakah PPKM darurat perlu dilanjut? Kalau melihat data statistik, begitu kita menerapkan PPKM, angka kematian COVID menurun secara signifikan, maka itu menunjukkan PPKM efektif. Tetapi ketika kemudian persoalan turunan dari PPKM ini juga persoalan sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan, itu yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana salah satu upaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk bisa saling mendukung itu adalah melalui komunikasi pemerintah yang efektif. Bagaimana melakukan komunikasi yang efektif? Bagaimana caranya para spoken person pemerintahan bisa menyampaikan pesan tunggal bahwa misalnya pesan tunggalnya PPKM adalah sangat efektif, itu aja misalnya ya. Tetapi disampaikan dengan memperhatikan syarat-syarat komunikasi efektif tadi, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor komunikasi kultural dan isu-isu yang sedang berkembang. Tentu saja terakhir, kalau kita mau belajar ke negara lain, law enforcement use data dan collaborate well, itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, termasuk ketika pemerintah akan membangun komunikasi publik yang baik dengan seluruh stakeholders-nya. Itu Mbak Putri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Dr. Evi untuk penjelasannya. Sangat komprehensif, menjabarkan kepada kita semua kira-kira konsekuensi apabila PPKM ini dihentikan dan juga PPKM dilanjutkan gitu ya, yang akhirnya kesimpulannya menurut Dr. Evi harus dilanjutkan dan pemerintah harus meminimalisir dampak samping dari PPKM ini pada sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial tentu saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengar dari perspektif kesehatan ini ya. Telah bergabung bersama kita Dr. Muhammad Adib Humaidi, SPOT, spesialis ortopedi. Saya mohon izin dokter untuk membacakan CV secara singkat ya dok, sebelum dokter nanti menyampaikan materi. Dokter Adib sudah bergabung bersama kita kan? Ya, Mbak Putri, sudah gabung. Ya, saya izin membacakan CV sebentar ya dokter. Ya, enggak. Baik, Dokter Adib, beliau alumni FK Unair dan kemudian mengambil spesialis ortopedi traumatologi di FK UI, Universitas Indonesia. Lantas beliau memiliki pengalaman bekerja di RSUD Cengkareng serta menjadi tenaga pengajar atau dosen di FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini beliau bergabung di organisasi profesi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, lantas ada PABOI. Saya kurang tahu ini kepanjangannya apa, tapi sepertinya ada ortopedinya. Yang ketiga ada PDEI. Yang menarik adalah Dr. Adib ini memiliki hobi mendengarkan musik dan menulis. Musik apa dok yang suka didengarkan? Mungkin nanti bisa disampaikan kepada para peserta sekaligus sebelum membuka acara. Baik dokter, saya persilahkan waktu untuk menyampaikan materi.
Ya, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih Mas Agus, ini teman lama saya ini sudah Siap, mengundang Pak pada Dokter. acara hari ini. Udah lama kita nggak ketemu ya Mas Agus ya, dari tahun Siap. berapa? 95, 96 sampai sekarang, tapi kita selalu melihat ya aktivitas Mas Agus juga yang luar biasa. Terima kasih diundang di acara dari UNESA, Sivitas Akademika UNESA yang saya hormati juga, para pembicara, para narasumber, Bu Evi tadi yang sudah menyampaikan luar biasa. Karena sekarang saya juga lagi banyak dikejar-kejar media ini gara-gara tadi itu yang dibilang Bu Evi, covidiotnya tadi itu salah satu teman sahabat saya juga yang juga. Jadi izin share screen ya, Mbak Putri. Iya, bisa dokter, silahkan. Operator sudah bisa ya, permit untuk. Pada saat kemarin mau diputuskan PPKM darurat, sebenarnya memang pemerintah juga melihat dari perspektif masukan dari teman-teman dari kesehatan gitu. Jadi kalau sekarang, kalau saya bicaranya bukan hanya diperpanjang mungkin Mas Agus, Bu Evi, kalau saya bicaranya bukan tidak mungkin PPKM itu sebenarnya harusnya diperluas. Ada beberapa laporan yang juga kita dapatkan 2 hari yang lalu, kita diskusi dengan teman-teman di seluruh wilayah Indonesia dari pengurus ID dan tim mitigasi, di mana laporan dari teman-teman sudah mulai ada peningkatan kasus di Sumatera, kemudian di NTB, kemudian Sulawesi Selatan juga sudah mulai gitu. Jadi bukan tidak mungkin sebenarnya PPKM darurat ini akan diperluas juga, yang bukan hanya diperpanjang. Nah, kami selalu melihat dalam perspektif yang secara global. Pada saat kita bicara kondisi pandemi, tadi sejarah pandemi sudah banyak disampaikan oleh Bu Evi, tapi kami selalu sampaikan bahwa pada saat kita bicara di problem utama di sini memang adalah kesehatan. Tapi kalau kemudian kesehatan ini tidak kemudian diprioritaskan di dalam penanganan, maka menjadi satu masalah yang akhirnya kita fluktuasinya naik turun. Jadi negara akan diberikan pilihan sebenarnya. Apakah tetap akan memperhatikan kesehatan atau mengorbankan ekonominya terlebih dahulu, ataukah kemudian kesehatan dan ekonomi ini dicoba disandingkan. Tapi beberapa pengalaman di negara-negara yang lain, jadi bila negara memilih untuk menentangkan barang ekonomi non kesehatan, maka kesehatan akan dikorbankan lebih banyak dan dari biasanya. Atau dalam hal ini katakan jumlah kehilangan sumber daya manusianya akan menjadi lebih besar. Jadi ketika terjadi kehilangan sumber daya manusia yang sangat besar, maka bukan tidak mungkin juga nanti akan berdampak ekonomi. Makanya kami selalu sampaikan prioritas utama dalam jangka pendek yang sebenarnya ini juga selalu kita sampaikan dari mulai awal pandemi, maka ini prioritasnya tentunya adalah pada problem kesehatan. Kemudian siklus problematika COVID saat ini memang di awal di bulan Maret 2020 kita bicara tentang problematika di bidang kesehatan. Tapi kalau sekarang kompleksitasnya lebih banyak itu. Jadi kalau kemudian sekarang muncul juga ada persepsi masyarakat, ada sebuah kondisi-kondisi yang kemudian seperti diberikan satu angin surga yang mengatakan bahwa ini COVID ini tidak berbahaya atau kemudian tidak perlu kita panik, kemudian akhirnya berpengaruh pada aktivitas yang kemudian bicara ada teori konspirasi dan sebagainya. Ini sebuah kondisi yang menurut saya karena sudah ada masalah yang sudah berdampak pada psikologi masyarakat, sudah berdampak pada ekonomi, sudah berdampak pada aktivitas sosial yang juga kemungkinan nanti akan bisa berdampak pada masalah keamanan. Nah inilah yang kemudian harus dibuat satu kebijakan yang strategis, ya, yang tentunya tetap harus memperhatikan hal-hal seperti ini, sehingga kami pun tidak dalam konteks mengatakan bahwa ada sebuah kesalahan, tapi kita sekarang harus mendorong untuk kemudian mari kita saling berkolaborasi karena problematika COVID ini bukan hanya problematika kesehatan, tapi semua, dan yang menjadi garda terdepan adalah masyarakat. Nah, ini pada tanggal 10 Juli. Kasus aktif yang tembus 373.000, artinya 2 kali lipat dari puncak kasus aktif pada puncak gelombang pertama. Nah, kemarin
sudah masuk di angka yang lebih besar lagi. Jadi pada saat per 14 Juli kasus yang terkonfirmasi 2.610 dan kemarin kita udah tembus di angka 53.000 sebenarnya harian. Kemudian positivity rate-nya 31,5% dengan meninggal yang bertambah pada tanggal 14 Juli itu ada 990 orang. Artinya sudah 69.210 yang meninggal. Kemudian kita bisa lihat kasus yang terjadi pada beberapa wilayah provinsi. Jadi kalau kita lihat ya DKI Jakarta, kemudian DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu adalah sebuah kondisi-kondisi yang juga menggambarkan fluktuasi yang saat ini terjadi, terutama pada Jawa. Ya. Kemudian kenapa selalu DKI Jakarta yang besar ya, karena DKI Jakarta memang menyumbang jumlah kasus pemeriksaan yang lebih banyak, ya spesimen yang diperiksa juga lebih banyak, sehingga selalu DKI Jakarta yang lebih banyak. Nah, ini kita lihat bahwa kasus terkonfirmasi COVID harian yang naik ya per tanggal itu kita lihat dari bulan Mei, bulan Juni, kemudian bulan Juli, kemudian konfirmasi yang terkonfirmasi harian, kematian yang terkonfirmasi harian juga naik. Kemudian jumlah orang yang dites juga naik. Ini kaitannya juga dengan peningkatan testing dan tracing. Artinya kalau bicara tracing yang pasif adalah tracing setelah ada kasus dalam satu wilayah. Artinya kalau di Jakarta kemarin ada satu penelitian yang mengatakan di Jakarta 50% positivity rate-nya. Artinya 1 dari 2 orang yang kita ketemui di Jakarta itu positif. Paling besar adalah Jakarta Pusat sekitar 53%, yang lainnya ada sekitar 44-47%. Nah, di luar Jawa ini tadi 14 provinsi di luar Jawa juga pertumbuhan kasus aktifnya di atas 100%. Jadi mulai dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan seterusnya. Ini kita melihat bahwa kenaikan kasus sudah lebih dari 100%. Bahkan ada provinsi yang dengan kenaikan kasus aktif yang lebih dari 200%, seperti Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. WHO pun juga sudah pernah menyampaikan sebenarnya dengan yang disebut dengan badai COVID. Kalau di kita biasanya kita istilahkan juga tsunami COVID. Dan dari bulan April kita pun sudah mengingatkan. Karena apa? Pada saat sudah mulai ada penurunan kasus di bulan Februari, sudah mulai Maret juga sudah mulai penurunan April. Nah, ini kemudian diingatkan dan kami pun mengingatkan hati-hati pada bulan Mei karena ada Ramadan, ada Lebaran, ada mudik yang itu kemudian juga menjadi perhatian bagi kita. Karena apa? Mulai dari adanya pelonggaran pembatasan yang terlalu cepat, prokes pribadi yang kendor, pertemuan massal, varian baru yang lebih menular karena sudah mulai muncul pada awal Mei varian Delta di Indonesia, kemudian cakupan vaksinasi yang rendah, inilah yang kemudian menimbulkan badai COVID dan sudah kita ingatkan pada saat bulan April dan bukan tidak mungkin saat ini pun kita sudah masuk dalam kondisi yang kita sebut dengan badai COVID 2021 ini. Atau second wave-nya ya, gelombang keduanya. Jadi pada saat kita bicara problematika di COVID, ada problem hulu, ada problem hilir. Kalau kami di medis kesehatan memang kita lebih banyak akhirnya berkecimpung ya dengan treatment ya, kemudian dengan bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan, persiapan SDM, dan kami selalu sampaikan medis itu adalah benteng terakhir dan kita harus perlu ada namanya data. Bagaimana kemudian data itu penting kita analisa, kita intervensi, kita evaluasi. Artinya kalau data itu tidak menjadi konsentrasi, bahkan kemudian data itu mohon maaf seperti dimanipulasi, maka konsekuensinya analisa kita akan jadi salah, intervensi pun juga salah, dan kita akan terjebak dalam satu lingkaran setan yang tidak pernah selesai dalam masalah pandemi ini. Kami pun dari bidang kesehatan selalu sampaikan untuk melindungi tenaga medis karena fluktuasi kasus ya dari yang paling besar itu pada saat bulan Januari, 1 bulan itu ada 65 dokter yang meninggal, turun sebenarnya di bulan Februari 31, kemudian Maret 16,
April 8, Mei 7, tapi meningkat lagi 48 dan total sekarang sampai hari ini, kemarin ya, sampai kemarin itu sudah 491 dokter yang meninggal. Di 2 hari ini pun bertambah. Jadi sebenarnya kita sudah masuk di atas angka 500 lebih dokter yang meninggal. Belum tenaga kesehatan yang lain. Artinya itu sejalan dengan banyaknya kasus yang saat ini dialami atau terjadi di masyarakat yang itu berpotensi juga tingkat paparan penularan yang tinggi kepada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi potensi badai COVID di Indonesia bisa sekarang ini kenapa terjadi ya? Yang pertama strategi pengendalian pandemi COVID yang meliputi testing, tracing yang stagnasi, bahkan kemunduran pada saat di bulan April dan Mei. Kemudian kepatuhan masyarakat yang juga rendah. Ya, kemudian Indonesia kedatangan mutasi corona yang termasuk varian Delta. Nanti sedikit saya akan jelaskan juga varian Delta seperti apa. Kemudian ada euforia vaksin. Jadi warga menjadi lengah mematuhi protokol kesehatan, padahal pemberian vaksin tidak lantas membuat seseorang kebal virus. Ini pelajaran yang juga yang bisa diambil dari kasus di India. Jadi kalau jika penyebaran virus corona tidak dihentikan, maka akan menyebabkan semakin tinggi kasus aktif, semakin tinggi angka kesembuhan, memang semakin tinggi juga angka kematian. Semakin penuh rumah sakit, semakin lelah nakes, dan semakin tinggi kematian tenaga kesehatan. Jadi ini adalah satu dampak yang kemudian sistemik yang bisa terjadi, dan ini semuanya bisa dilakukan diintervensi kalau di hulunya yang kita intervensi. Nah, sedikit mengenai varian Delta, kenapa varian Delta ini lebih menular? Karena 5-6 kali lebih mudah masuk ke sel inang, mudah mengikat reseptor, mempersulit antibodi untuk menangkap, sehingga ini lebih menular karena mutasinya adalah mutasi di spike ya, di beberapa titik yang kemudian mempermudah varian Delta masuk ke dalam sel inang. Kemudian mutasi ini juga membuat virus mudah lolos dari antibodi, kemudian 1000 kali lebih tinggi dibandingkan varian Wuhan sebelumnya untuk viral load-nya. Jadi viral load untuk masuk ke dalam tubuh kita dia lebih tinggi. Jadi ada beberapa studi kasus yang menyatakan varian Delta dapat menular hanya dengan berpapasan 5-10 detik. Apakah ini benar? Nah, dari beberapa literatur yang ada di Australia, di China, di Korea Selatan, kalaupun itu berpapasan, tapi dengan kondisi yang kemudian tidak pakai masker di dalam ruangan tertutup, sehingga kondisi-kondisi itulah yang bisa terjadi, kita bisa tertular karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, penularan varian Delta di dunia juga semakin meluas, di Australia, di Singapura, India, Bangladesh, ya, Rusia, UK, kemudian di Amerika juga sudah mulai ada penularan varian Delta. Nah, pertanyaannya pada saat kemudian adanya varian Delta ini apakah masih efektif terhadap vaksin COVID? Nah, ini beberapa referensi yang sudah declare ya, yang sudah menyampaikan mulai dari Moderna mengatakan bahwa tetap masih efektif untuk varian Delta, Pfizer pun demikian, AstraZeneca pun demikian. Untuk Sinovac bukan saya katakan tidak bisa, tapi belum ada hasil riset, jadi belum ada data yang terkait dengan efektivitas terhadap varian Delta. Nah, ini beberapa referensi survei yang sudah dilakukan bahwa kepatuhan memakai masker ini sekarang kurang dari 85%. Kepatuhan menjaga jarak juga kurang dari 85%. Artinya sebagian besar indikator survei mengalami penurunan hasil terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, pada saat kemudian kita bicara ini tidak ada intervensi, kasus ini akan meningkat. Kasusnya kan. Tapi kalau diintervensi ya kita harapkan kasus itu turun. Nah, intervensinya salah satunya adalah intervensi di hulu. Jadi ini adalah sebuah lingkaran setan di COVID-19 ini yang kemudian menyebabkan tingginya kematian nakes dan pasien non-COVID. Karena kalau kita sekarang semuanya terkonsentrasi pada pasien COVID, maka yang bukan tidak mungkin nanti ada pasien non-COVID yang juga akan kurang diperhatikan. Jadi mulai pasien dengan sakit jantung, stroke, ya hipertensi yang dengan tensi yang tidak terkontrol atau diabetes yang tidak terkontrol, maka itu pun juga akan bisa berdampak kematian pada penyakit-penyakit yang non COVID. Jadi kita sekarang dihadapkan dengan dua hal sebenarnya, tingginya kematian COVID dan potensi tingginya pasien non COVID. Jadi ini yang kemudian pada saat kita bicara ada overload, ada exhausted di dalam sistem kesehatan. Bahkan kalau saya bisa katakan sebenarnya kita sudah dalam kondisi kolaps ya. Maka perawatan COVID juga akan penuh dan pasien menumpuk, angka kematian pasien COVID yang menumpuk,
nakes juga akan banyak terpapar, ini sudah terjadi, dan kapasitas pelayanan pasien non-COVID menurun, ini yang akan berdampak pada meningkatnya kematian pasien pada pasien-pasien non-COVID. Nah, ini sebuah gambaran sebenarnya. Saya selalu menggambarkan bahwa tingginya kasus ini adalah seperti halnya keran air. Pada saat keran air itu terus mengalir, maka akan bisa berpotensi banjir, berpotensi yang kita sebut dengan badai COVID itu. Maka intervensi yang harus kita lakukan adalah dengan menutup keran airnya. Jadi membuat pembatasan masyarakat, jadi pembatasan sosial, pembatasan pergerakan mobilitas masyarakat, itu adalah dalam satu upaya untuk kemudian kita mengurangi jumlah kasus ya yang ke rumah sakit. Hingga kalau bisa dengan kondisi saat ini, maka saya sudah sampaikan, jangan sampai ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, akan sulit untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Akan sulit juga untuk mendapatkan obat, karena sudah ada problem keterbatasan obat, sudah ada problem keterbatasan oksigen, sudah ada problem keterbatasan tempat tidur di rumah sakit, sehingga kita dihadapkan dengan satu kondisi yang mau tidak mau masyarakat juga harus paham bahwa PPKM darurat ini adalah satu upaya untuk menutup kerannya supaya tidak ada banjir yang terjadi pada fasilitas kesehatan. Makanya kemarin kemudian ada usulan-usulan, ada strategi termasuk telemedicine, strategi untuk kemudian masyarakat isolasi mandiri tapi terpantau. Itu adalah satu upaya untuk kita mengurangi load-nya pasien ini ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Ya, kemudian ini tadi yang bisa saya katakan bahwa sebenarnya secara fungsional kita kolaps. Kalau secara struktural kita bisa buka tenda, bisa nambah tempat tidur, tapi secara fungsional kolaps. Karena overload capacity, keterbatasan obat, supply dan demand yang tidak seimbang, keterbatasan SDM dan SDM yang terpapar pun juga lebih tinggi. Jadi kalau kita melihat sejarah upaya intervensi dulu yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari PSBB, PSBM, PSBMK, PSTKM, sampai kemudian ada PSBB transisi, ada PPKM mikro, sekarang PPKM darurat, ya sekarang kalau saya lebih cenderung juga PPKM darurat yang diperluas dan diperpanjang. Kemarin sudah ada pengumuman bahwa ini akan diperpanjang. Nah, ini adalah sebuah jejak yang tadi yang saya sampaikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka kalau kita bicara di dalam satu triad of disease di dalam ilmu epidemiologi, maka ada host, ada lingkungan, ada agent. Kalau kita bicara agent, virusnya udah bermutasi. Kita nggak bisa lagi mengintervensi virus. Karena virus juga makhluk hidup. Jadi upaya yang harus kita lakukan juga dari sudut pandang epidemiologi juga melakukan surveillance biomolekuler atau sequencing genomic. Ini yang sekarang juga dilakukan. Dan laporan-laporan yang didapatkan di hampir semua wilayah Jakarta, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah ditemukan adanya varian Delta. Jadi ini menjadi perhatian juga bahwa spreading atau penularannya ini akan juga semakin besar. Kemudian apa yang kita bisa intervensi? Dua aja. Personal awareness kita dan lingkungan. Personal awareness itu apa? Prokes. 6M. Kalau dulu 5M, sekarang tambah 6M. Bahkan kalau ada yang bilang 7M. Ya, itu upaya-upaya yang sosialisasi kita yang kita harapkan itu menjadi perhatian. Kemudian intervensi lingkungan. Artinya apa? Semua tempat di mana ada kemungkinan aktivitas. Rumah sakit katakanlah, restoran namanya. Maka semuanya harus melakukan upaya untuk mengurangi paparan, mengurangi jumlah, kemudian ruangannya dengan ventilasi yang baik, dibuat jaga jarak dan durasinya tidak boleh lama dalam perkumpulan di ruangan tertutup terutama. Kemudian ada standar di dalam APD, kemudian ada air purifier, ada UV, itu adalah satu upaya untuk kemudian kita intervensi lingkungan. Kemudian, nah, secara kita sebenarnya yang kita lakukan kalau kita di tenaga medis, tenaga kesehatan, meminimalisir intensitas, meminimalisir kontak, dan kemudian tadi protokol-protokol dalam standar perlindungan juga kita sudah buat. Kita sebenarnya sekarang masuk di dalam stage kita nggak bergerak ke stage 4. Kita kemarin sempat berpikir apakah Februari akan stage 4, tapi dengan kondisi yang mulai dari April, Mei yang seperti itu, yang ini kemudian kita kembali pada namanya stage 3. Jadi apa yang terjadi sekarang di stage 3? Stage 3 angka kasus meningkat, tren angka kesakitan juga meningkat,
pasien rawatan COVID juga meningkat, okupasi ruang rawat meningkat bahkan sudah berlebih ya. Jadi kalau okupansi rate sekarang kalau totally di seluruh Indonesia ya memang kalau dihitung totally ya memang bisa dikatakan 70-80%. Tapi praktis di beberapa kota besar, Surabaya, kemudian di Jakarta, di Semarang itu sudah ada peningkatan yang lebih dari 100%. Artinya benar-benar sudah tidak bisa menampung pasien lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan dari mulai dari mapping kemampuan Vaskes, isoman terpantau dengan telemedicine, sistem integrasi fasilitas kesehatan, screening, sistem rolling ini semuanya sudah kami sampaikan juga menjadi satu usulan kepada pemerintah ya untuk kemudian menjadi perhatian. Nah, kalau saya selalu sampaikan tidak perlu kita kemudian menganggap itu kita harus berdampingan dengan virus COVID. Nggak perlu kita berdampingan dengan musuh, karena ini adalah musuh. COVID ini adalah musuh. Jadi yang harus kita lakukan adalah perang. Perang melawan musuh ini, karena musuh ini adalah ancaman. Sehingga upaya ada strategi yang juga dibuat oleh BNPB, ada pentahelix, jadi ada perang semesta. Jadi kita sudah sampaikan, sekarang yang harus kita lakukan adalah sistem rata, sistem pertahanan keamanan semesta. Rakyat yang terlatih dan garda terdepan adalah masyarakat. Apa yang harus kita lakukan di dalam memperkuat kesadaran dan kepatuhan? Memprioritaskan program promotif preventif, mendorong masyarakat untuk pola hidup sehat, kemudian melatih kelompok masyarakat untuk menjadi kontrol sosial, jadi bisa melakukan triase. Jadi masyarakat tahu kapan dia memang itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah tanpa harus semuanya didorong kepada kesehatan. Kemudian bagaimana di setiap lingkungan masyarakat ada satgas, itu yang kita aktifkan. Dan kemudian kita gerakkan kembali dulu Posyandu, UKS kita gerakkan. Karena kita ini sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah bagaimana upaya preventif, bagaimana upaya kesehatan masyarakat itulah sebenarnya kunci dari keberhasilan kita untuk menghadapi penyakit-penyakit menular. Karena bukan tidak mungkin, nanti pun kita akan berhadapan juga dengan COVID-19 atau yang lainnya lagi ya. Mungkin ini nanti katakanlah hilang, nanti mungkin akan muncul lagi virus-virus yang lain. Tapi kalau kesehatan masyarakat kita sudah bisa dilakukan lebih baik, mungkin kita bisa menghindari COVID-19 yang seperti yang pada saat ini. Gitu. Ini rumusnya, jadi ada 5M. Ya, kalau sekarang tambahan satu lagi itu apa? Mengurangi makan bersama, VDJ. Jadi setiap kantor, setiap tempat yang berkumpulnya manusia itu harus memperhatikan VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Jadi ada tata kelola ruang yang harus dibuat. Kemudian peningkatan testing, tracing, dan treatment, dan vaksinasi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gitu ya, dan ini ingat lagi ketika dokter menyampaikan materi. Saya melihat sebenarnya apakah memang tidak bisa terprediksi sebelumnya akan adanya siklus yang kenaikan siklus ini, sehingga saya rasa ada banyak pakar statistik, ada banyak pakar kesehatan masyarakat di sini yang sehingga langkah-langkah preventif itu bisa dilakukan sebelumnya. Tidak kemudian rumah sakit darurat itu baru dibuka ketika ledakan sudah terjadi, lonjakan sudah terjadi dan segala macam. Dan apakah ada gitu ya satu prediksi bahwa ini siklusnya kapan akan menurun? Variabel mana yang harus dipengaruhi supaya siklus ini bisa segera menurun gitu. Nah, ini biasanya teman-teman yang di lembaga-lembaga yang bekerja berdasarkan statistik, saya rasa biasanya jago nih melihat variabel-variabel ini. Tapi giliran melihat pola pandemi ini ya, sepertinya kita semua menjadi kehilangan satu logika untuk melihat pola ini. Nanti dokter mohon direspon untuk selanjutnya. Sekarang nanti aja kan? nanti. Oke, tapi pertanyaannya menarik sebenarnya nih Mas Agus ini Mbak Putri ini. Itu sebuah pertanyaan yang seperti kalau saya di dalam diskusi seperti ini kayaknya kok nggak ada yang bisa tahu ya. Kayak gitu. Bahasanya itu. Jadi teman-teman pakar katakanlah ya, pakar di kedokteran, di kesehatan sepertinya kok tidak membuat satu langkah ya yang sistematis gitu. Antisipasi gitu ya. Antisipasinya sepertinya nggak dibuat. Padahal sebenarnya
kita sudah banyak belajar sebenarnya. 1 tahun ini itu terus kita harusnya banyak belajar. Masyarakatnya belajar, kami pun belajar, dan kemudian pemerintah belajar. Dan bisa kita katakan bahwa kalau dulu di awal kita nggak mengenal ini virus, polanya virus nggak mengenal. Sekarang sebenarnya kita udah mengenal sebenarnya. Nah, cuman kembali lagi pada kita gitu loh. Artinya apa? Kenaikan eksponensial yang sekarang terjadi itu sebenarnya memang sudah kita prediksi. Makanya kenapa tadi di bulan April saya udah ngomong. Saya berapa kali di media pun juga sudah ngomong, hati-hati. Mei ya, dan kita udah prediksi. Mei pada saat 2 minggu setelah Lebaran, yang kena pertama duluan adalah daerah mudiknya. Jadi tujuan mudik. Jakarta pulang ke Jawa Tengah, pulang ke Jawa Timur, mulai muncul Kudus, muncul Bangkalan. 2 minggu setelah itu orang balik ke Jakarta, muncullah di Jakarta, dan itu udah kita sampaikan. Jadi ini sebenarnya prediksinya udah kita sampaikan gitu. Cuman problemnya, nah ini tadi ada problem ekonomi, sosial, psikologi yang menurut saya ini yang harus kita perbaiki gitu loh. Jadi intervensinya di mana? Intervensinya kembali lagi adalah masyarakat. Kalau masyarakatnya ini, mohon maaf, susah ya. Jadi ada 2 kalau dalam pakar ada 2. 1 masyarakat, yang kedua sistem. Nah, kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka kita akan seperti ini sekarang, kolaps. Kalau saya bilang, saya selalu sampaikan, kita kolaps gitu. Tapi belum chaos. Hati-hati. Kalau kolaps ini nggak di-manage dengan baik, hati-hati chaos. Nah, ini potensi-potensi seperti inilah yang harus kita antisipasi. Makanya kalau kami membangun narasinya, narasi bukan narasi memprovokasi, tapi kita membangun narasi bersama. Karena kita dengan kondisi seperti ini, nanti Bu Evi mungkin bisa menjelaskan dalam sudut pandang komunikatif. Edukasi komunikasi itu menjadi sangat penting. Saya pernah berdiskusi di kelompok ulama di daerah Sumatera Barat, yang dimana pada saat itu kita dapatkan data cakupan vaksinasinya paling rendah. Ternyata apa? Mereka itu butuh kemudian mendapatkan satu edukasi yang detail, bahkan saya sampai diskusi 3 jam. Dari mulai jam 8 sampai jam 11 malam. Ya, itu dalam perspektif untuk kita sama-sama membangun kesadaran itu. Ini loh problemnya ini. Ini loh permasalahan, kita jelaskan itu. Karena munculnya teori konspirasi, munculnya pemahaman masyarakat itu karena memang kita tidak menjelaskan secara transparan, kita tidak menjelaskan secara detail. Nah, ini yang kemudian sekarang kita coba bangun untuk kita semakin banyak bicara, ya akhirnya muncul dokter-dokter yang jadi influencer, menyampaikan informasi, ya informasi yang baik tentunya ya. Itu karena adalah dalam upaya untuk kita sounding gitu. Kita sampaikan kepada masyarakat itu. Jadi intervensinya memang masyarakat dan sistem. Nah, sistem memang tergantung pemerintah sekarang. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dengan kondisi saat ini. Nah, itu trigger aja, nanti kita diskusi lebih lanjut Mbak Putri ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Adib. Bicara tentang chaos ini menarik pendapat Mas Agus tentang potensi pandemi ini apakah kalau PPKM dilanjut gitu ya, apalagi dalam durasi yang demikian panjang gitu, sementara seberapa sih resiliensi masyarakat kita ya, ketahanan masyarakat kita terhadap kondisi yang sekarang ini, dan kalau memang daya tahan itu rendah gitu, potensi chaos itu tadi bagaimana? Nah, monggo Mas Agus bisa menyampaikan perspektifnya dari sudut pandang sosiologi, politik, sudut pandang apa lagi? Monggo silakan Mas Agus. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri, Mas Adib yang telah mengawali diskusi kita, alhamdulillah luar biasa. Begitu juga Teh Happy dari Unpad yang juga luar biasa menyampaikan, meskipun pada kesempatan ini saya mungkin agak berbeda cara pandangnya dan mungkin putusan akhirnya pun juga agak berbeda. Nah, nanti kita akan mendiskusikan sehingga kita lebih menarik. Mungkin apa itu bisa dibantu terkait dengan share screen. Karena gini, Dr. Adib dan Teh Happy dan semuanya, saya masih ingat pada waktu kita mengenal awal-awal komputer atau awal-awal laptop, kita juga dikenalin yang namanya berbagai virus. Yang selanjutnya
virus tersebut, Mas Anam bisa ditampilkan terkait dengan screen saya. Virus-virus tersebut kemudian muncul antivirus. Antivirus satu dengan antivirus lainnya melihat antivirus itu juga virus. Sehingga kemudian persepsi taruhlah Trojan, Avast, dan antivir itu virus. Maka kemudian ketika dimasukkan yang di situ laptopnya itu ada Trojan, antivirusnya, maka langsung terdelete yang namanya antivirus Trojan, antivir ataupun Avast. Dan selanjutnya. Tetapi dalam kekinian, antivirus tersebut selanjutnya relatif tidak berkembang. Karena sekarang, manusia-manusia sekarang, maksudnya kita, itu lebih canggih. Terus kita nggak butuh antivirus deh. Kalau kirim data supaya aman, kirim lewat email. Kirim lewat WA. Maka kita sudah tidak butuh antivirus yang beragam tadi. Maka kemudian orang-orang yang membuat antivirus, yang tentunya juga pembuat virus, itu selanjutnya juga, waduh, akhirnya jualan kami tidak laku. Karena orang-orang yang sudah menggunakan komputer pada saat ini, itu selanjutnya bisa menggunakan yang berbeda.